Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi sahabat RSMB, senang sekali rasanya saya Marata Astriana dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Syiar Ramadan 1443 Hijriah. Sebelumnya, program kami telah melakukan protokol kesehatan melalui rangkaian beberapa diantaranya, yaitu dimulai dari swab antigen dan juga vaksinasi 1 sampai dengan 3 COVID-19. Insya Allah kami dan seluruh tim yang bekerja berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelumnya kegiatan kami disiarkan secara live streaming di media sosial lainnya. Untuk kalian yang belum mengakses, bisa diakses di Instagram kami di @rs_muhammadiyah_bandung dan juga di Facebooknya di @rs_muhammadiyah bandung. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita telah memasuki hari ke-20 di bulan suci Ramadan. Tentu saja menjadi momen di mana kita sebagai umat muslim untuk bisa lebih meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita dan berlomba-lomba dalam menjalankan amalan ibadah soleh, amalan ibadah kita. Semoga kita diberikan selalu kesehatan dan ketabahan di bulan suci Ramadan ini. Baiklah, tentu saja pada pagi hari ini saya akan ditemani oleh seorang narasumber kita untuk membahas sebuah tema, yaitu mengenai Al-Quran sebagai jalan kehidupan seorang muslim. Baik, tentu saja tanpa menunggu lama lagi, saat ini di sebelah saya telah hadir seorang narasumber kita, yaitu Bapak Tarsa Ahmad Fauziah, SAG, sebagai Kepala Seksi Pembina Rohani. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat. Insya Allah kita selalu diberikan kesehatan ya, Pak. Amin. Amin. Baik, menyangkut dengan tema kita pada pagi hari ini, Pak, yaitu Al-Quran sebagai jalan kehidupan seorang muslim. Mungkin bisa dijelaskan kembali, Pak, lebih lanjut mengenai tema tersebut. Baik, Pak. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi kemampuan untuk melaksanakan rangkaian ibadah, tentunya seiring sejalan dengan pelaksanaan ibadah Ramadan pada tahun kali ini. Kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Di dalam Al-Baqarah 184 Allah menyampaikan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bahwa di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk dan pembeda. Kalau memahami tentang apa yang menjadi tema pada hari ini, Al-Quran itu menjadi arah dan tujuan kehidupan kita, maka logikanya seperti ini. Kalau sekarang itu ada di Google itu ada GPS. Ada GPS. Bagi orang yang tidak mengetahui tentang maksud dan tujuan arah kemana, maka kita menggunakan GPS agar kita sampai ke tempat tujuan yang dituju. Betul. Nah, begitupun dengan Al-Quran. Al-Quran akan membimbing manusia atau seorang muslim kemana arah tujuan yang baik itu dituju. Tentu adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, Al-Quran akan membimbing setiap manusia, terlebih seorang muslim, menuju kebahagiaan di dunia wal akhirah. Kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka sering kita mendengar ada kata atau nuzulul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Maka di dalam Quran surat Al-Qadr, Allah menyampaikan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruh, dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa pada hari ini, pada saat ini, pada malam ini, sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk. Sebagai apa? Sebagai furqan, sebagai pembeda. Maka di dalam Al-Quran tadi, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, ada kalimat
adraka wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar tersebut? Kata adraka itu. Di dalam Al-Quran itu kata adraka ada 13. Yang 10-nya menjelaskan tentang kedahsyatan hari kiamat. Kedahsyatan hari kiamat itu tidak bisa dilogikakan, tetapi cukup diimani saja. Yang 3-nya menjelaskan tentang malam penuh kemuliaan. Maka kata adraka di dalam Quran surat Al-Qadar adalah malam penuh kemuliaan. Itu pun tidak bisa dilogikakan, tetapi hanya bisa diimani saja oleh setiap muslim itu. Kata adraka yang pertama, kata adraka itu mempunyai makna adalah malam penuh sesak sempit. Sesak sempit. Kenapa demikian? Karena seluruh malaikat itu tumpah ruah di muka bumi ini dipimpin oleh malakul ruh, malaikat Jibril. Maka di dalam Quran surat Al-Qadar itu disampaikan tanazzalul malaikatu warruh. Itu kan? Iya. Jadi Allah merintahkan malaikat ruh, malaikat Jibril untuk turun membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka malam itu adalah malam penuh sesak sempit. Kenapa demikian? Karena pada malam itu adalah malam mulia di mana seluruh makhluk ingin mendapatkan kemuliaan ketika turunnya Al-Quran tersebut. Termasuk malaikat berbondong-bondong ingin mendapatkan kemuliaan dengan Al-Quran tersebut. Malaikat loh. Iya. Maka seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini pun demikian, ingin mendapatkan kebaikan, barokah, dan kemuliaan pada Al-Quran itu sendiri. Maka penuh sesak sempit. Yang kedua, adraka tersebut mempunyai makna adalah malam penentuan hukum Islam atau ketentuan Allah. Sejak Al-Quran diturunkan, maka Allah mengatur tentang kehidupan manusia. Siapapun dia, tak terkecuali adalah umat Islam. Diatur oleh Allah dengan Al-Qurannya. Maka Allah membimbing umat Islam, umat manusia ke arah yang lebih baik. Dari kegelapan menuju terang benderang. Dengan apa? Dengan Al-Quranul Karim. Maka kalau kita setback ke belakang, apa sih yang diturunkan yang pertama? Quran surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Lalu akan bertanya, ketika ditanyakan apa yang harus dibaca tersebut, sementara baca Iqra, apa yang harus dibaca? Maka jawabannya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang dibaca itu adalah Al-Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Maka surat Al-Qadar dengan surat Iqra itu berdampingan, berdekatan. Surat 96, surat 97. Jadi untuk menjelaskan, Tata pasti bertanya, ketika Allah menyatakan Iqra, apa sih yang harus dibaca? Yeah. Maka jawaban Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang harus dibaca itu adalah Al-Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan tadi. Kalau tadi adalah malam penuh sesak sempit, yang kedua adalah malam penentuan hukum Allah, yang ketiga adalah malam penuh kemuliaan. Jadi Al-Quran itu mulia. Al-Quran itu sampai Allah menyampaikan min alfi syahrin tanazzalul malaikatu, lebih baik daripada 1000 bulan. Para mufassir menyampaikan tidak hanya pada konteks itu, barang siapa yang hidupnya bersama Al-Quran, maka hidupnya akan sejahtera. 1000 bulan itu sebagaimana sih? 1000 bulan itu bisa dihitung? Nggak bisa. Boleh. Karena boleh jadi bisa dihitung 80 tahun atau apa sih. Yang jelas ketika orang bersama Al-Quran, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah melalui Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah membimbing kehidupan umat manusia, pun demikian terkhusus membimbing kehidupan umat Islam. Karena Al-Quran adalah bacaan umat Islam yang kemuliaannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tidak akan pernah luntur, tidak akan pernah aus, tidak akan pernah tercoreng-moreng, tidak akan pernah ternoda. Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran adalah bahasa Allah. Inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka Al-Quran itu keberadaannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Maka Allah menyampaikan kepada kita, andai kata manusia dan jin berkumpul bekerja sama untuk membuat satu ayat Al-Quran atau satu huruf Al-Quran atau satu makna Al-Quran, tidak akan mampu akal manusia dan jin untuk menandingi tentang keberadaan Al-Quran. Coba kita lihat. Al-Quran itu adalah suatu kitab yang tidak ada bandingannya. Jumlah huruf Al-Quran adalah 323.015 huruf. Kitab yang mana yang jumlah hurufnya sebanyak itu? 323.015 huruf Al-Quran. Tata percaya? Kalau tidak percaya, hitung sendiri. Hitung sendiri. Banyak sekali ya Pak? Banyak sekali. Suku katanya berapa? Suku kata di dalam Al-Quran itu adalah 77.439 suku kata. Suku katanya. Dan suku kata yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, saling menjelaskan, saling menerangkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak berbentrokan, tidak berbenturan, saling menjelaskan. Sampai dengan akhir. Sampai dengan akhir. Al-Quranul Karim. Hebatnya Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran itu bukan bahasa Nabi Muhammad. Bukan bahasa makhluk. Tapi adalah bahasa Allah. Firman Allah. Coba kita lihat lagi. Kalau Tata kurang begitu percaya, oh benar gitu. Kita lihat. Di dalam Al-Quran itu ada kalimat Al-Haya. Artinya adalah hidup. Di dalam Al-Quran pun ada kata Al-Maut. Artinya kematian. Jumlah kalimat Al-Haya di dalam Al-Quran itu 145 kata. Maka kata Al-Maut ada 145 kata. Jumlahnya sama. Antara hidup satu, mati satu, saling menjelaskan. Jadi tidak lebih satu. Al-Haya 145 kata, Al-Maut 170 kata. Tidak. Sama. Sama. Di dalam Al-Quran ada kalimat ad-dunya. Jumlahnya berapa? 115 kata. Maka kata al-akhirah di dalam Al-Quran ada 115 kata. Sama. Saling menjelaskan antara satu dengan yang lain. Jadi tidak lebih satu, tidak kurang satu. Itulah hebatnya Al-Quran. Itu luar biasa ya? Luar biasa. Maka Al-Quran tidak cukup diimani. Al-Quran tidak cukup dilisani. Tapi Al-Quran merupakan satu perpaduan. Harus diimani, harus diungkapkan, dan harus diaplikasikan di dalam kehidupan. Atau tetap masih kurang percaya? Kata asyahru tata. Asyahru itu adalah bulan kan? Asyahru bulan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Syahrul Syawal, bulan Syawal. Syahru. Syahru itu adalah bulan. Jumlah kata asyahru di dalam Al-Quran ada 12. Ada 12 kata. Ada 12 kalimat. Hitung sekarang. Dalam satu tahun berapa bulan? Oh iya benar. 12. 12. Iya. Bisa gitu Pak? Ya ini Masya Allah. Allah yang menentukan itu. Di dalam Al-Quran kata syahru itu adalah 12 kalimat. Maka dalam satu tahun ada 12 bulan. Di dalam Al-Quran ada kalimat al-yawm. Apa artinya? Hari. Hari. Al-yawm itu hari. Maka jumlah hari dalam satu tahun. Di dalam Al-Quran al-yawm itu ada jumlahnya 365. Kata yaum, al-yaum di dalam Al-Quran 365. Maka dalam satu tahun jumlah hari ada berapa? 365. Masya Allah. Begitu dahsyatnya Al-Quran. Begitu indahnya Al-Quran.
maka sangat merugi. Ketika Allah sudah sadarkan Al-Quran untuk dibaca oleh kita, untuk dipahami, diaplikasikan oleh kita, terlalu banyak orang-orang yang meninggalkan bacaan Al-Quran tersebut. Iya, betul sekali, Pak. Tentunya kalau ketika kita memahami makna dari Al-Quran tidak hanya sekedar membaca, betul ya Pak ya? Nah, kira-kira Pak, butuh proses berapa lama sih untuk seorang, ya khususnya kita gitu ya, mempelajari Al-Quran sampai dengan kita betul-betul paham gitu isi dan makna di dalamnya. Mungkin lama. Iya. Kita lihat di dalam surat Al-Qamar ayat 32. Maka Allah menyampaikan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ya. Jadi Al-Qur'an itu sangat mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, untuk dipahami sangat mudah. Karena bahasanya bahasa Allah dan itu diperuntukkan untuk umatnya, tidak hanya oleh bagi umat yang pintar, tapi umat yang ummi. Bagaimana Rasulullah ketika mendapatkan wahyu pertama? Kata Nabi Jibril, Iqra. Iqra, 3 kali. Iqra. Maka Nabi Muhammad menjawab, Ummi, aku tidak bisa membaca. Aku tidak bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kata Jibril, aku tidak bisa membaca. Maka Allah yang memberikan kemudahan kepada Nabi Muhammad. Nurul qalbi, diturunkannya cahaya ke dalam hatinya sehingga Nabi Muhammad bisa memahami, bisa membaca tentang Al-Quran tersebut. Maka di dalam Quran surah Al-Qamar ayat 32 Allah menyampaikan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Maka sangat mudah ketika Al-Quran itu dipelajari. Ingat, Al-Quran punya magnet tertentu. Ketika kita membaca Al-Quran terus-menerus, maka akan tertagih kita untuk membacanya. Tetapi ketika kita meninggalkan barang sehari saja atau beberapa waktu saja meninggalkan Al-Quran, maka Al-Quran meninggalkan kita. Dan tentu Al-Quran sekali lagi mudah untuk dibaca. Kitab mana yang bisa dihafal kecuali Al-Quran? Ada anak kecil usia 6 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan belasan tahun hafal Quran. Artinya apa? Quran mudah bisa dihafal. 30 juz Al-Quran, 323.015 huruf bisa dibaca. 77.439 suku kata bisa dihafal oleh orang-orang itu. Hanya permasalahannya, Tata, sejauh mana kita ingin mempelajari itu. Maka kalau kita urut, berapa banyak sih orang yang bisa membaca Al-Quran? Berapa banyak sih orang yang hafal Al-Quran? Berapa banyak sih orang yang terbata-bata membaca Al-Quran? Apalagi berapa banyak orang yang bisa mengaplikasikan Al-Quran? Prosentasenya berapa sih? Kan begitu? Masya Allah. Jadi insya Allah, Tata, ketika bahkan dalam sebuah keterangan, ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang dianggap sulit, dianggap susah, dianggap berat untuk pikiran kita, bukalah Al-Quran. Baca Al-Quran. Surat apa yang dibaca oleh kita, maka satu ketika Al-Quran akan berikan jawaban kepada kita. Karena Al-Quran adalah mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW untuk diteruskan kepada umatnya sebagai penerang, sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Al-Quran. Jadi tentunya kita butuh tidak hanya sekedar membaca mungkin Pak ya. Betul. Tidak hanya sekedar membaca, betul-betul. Ya tadi ada niat dulu, lalu kemudian ada apa namanya, tidak meninggalkan secara jadi bolong-bolong mungkin seperti itu. Jadi dengan demikian mungkin akan lama-kelamaan kita dapat makna dalam isi Al-Quran dan akan mendapat jawaban dalam setiap kehidupan kita. Ada keterkaitan emosional, ada keterkaitan emosional antara pembaca dengan Al-Quran itu sendiri. Seperti magnet ya. Seperti magnet. Seperti mana seperti itu?
Jadi minimal dalam sehari itu Tata kita membaca Quran itu 1 juz lah. Bukan 1 ayat. 1 ayat mah nanti alif lam mim sadaqallahul adzim. Enggak begitulah. 1 juz kita baca Al-Quran itu. Maka kalau sekarang 1 juz Al-Quran sehari, 30 hari bisa hafal. Iya. Dan diulang lagi. Iya, Itu insya Allah. betul ya. Untuk hal lain kita bisa menyempatkan, tapi kenapa banyak sekali Al-Quran kadang orang suka tidak menyempatkan gitu ya. Iya, kan kembali kepada masing-masing ya, orang, kembali iya. masing-masing orang. Iya. Ada yang orang itu ya malas baca Quran, maka Quran pun malas untuk Betul. menemaninya, kan gitu. Ada orang yang disibukkan dengan pekerjaannya, Al-Quran pun terdiamkan, ya diam saja. Iya. Karena kan Al-Quran itu adalah bentuk komunikasi ruhani kita dengan Allah, dengan Al-Quran itu sendiri, kan gitu. Jadi bukan hanya sekedar bacaan Al-Quran itu, maka ketika kita membaca Al-Quran, Tata, 1 huruf Al-Quran, Allah berikan 10 kebaikan. 1 huruf? 1 huruf Al-Quran. Itu Allah berikan 10 kebaikan kepada kita. Ketika Tata membaca Alif Lam Mim, maka 3 kali 10, 30. 1 huruf 10. Kalau Alif Lam Mim 3 huruf. Sekarang jumlah huruf Al-Quran 323.015 huruf. Berapa kebaikan dari Allah yang diberikan kepada kita? Tetapi kembali kepada kita. Makanya lebih jauh lagi, sejauh mana sih kita berbicara tentang rukun iman, rukun Islam. Di situ ada kitab Allah. Sejauh mana kita mengimani kitab Allah, sejauh mana kita membaca kitab Allah, sejauh mana kita memahami kitab Allah, sejauh mana kita mengaplikasikan kitab Allah. Ideal. Iya, betul. Ideal, gitu. Betul, baik. Jadi Pak, Al-Quran itu merupakan jalan kehidupan seorang muslim atau mungkin sebagai pedoman hidup mungkin. Betul. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa sih Pak itu pedoman hidup itu apa dan seperti apa gitu? Kenapa kita harus mempunyai pedoman dalam hidup gitu? Oh iya. Kalau kita tidak punya pedoman hidup, maka arah kehidupan kita tidak menentu. Jadi kita harus punya tujuan hidup, harus kita ada arah untuk menuju ke sana. Nah, Al-Quran itu mengarahkan ke sana. Karena tujuan kita kan 2. 1, fid dunya. Tentu di dunia kita ingin hidup sejahtera, ingin hidup bahagia. Ketika masuk ke dalam ranah rumah tangga, maka rumah tangganya sakinah, mawaddah, rahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Bahwa hidup rumah tangga itu adalah tentu tujuannya bahagia. Tetapi kan tidak hanya di dunia bahagianya, tetapi di akhirat kelak pun harus bahagia. Maka pantas Rasulullah menyampaikan, nawiru buyutakum bisalah, nawiru buyutakum biqiraatil Qur'an. Hiasi rumah tanggamu dengan salat, hiasi rumah tanggamu dengan membaca Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran menjadi bacaan dan pembimbing sekaligus pedoman hidup kita. Dalam negara kita kan ada Pancasila, dasar negara, way of life, sebagai pedoman hidup, berbangsa dan bernegara. Islam lebih daripada itu. Al-Quran menjadi pedoman hidup, menjadi bacaan hidup, menjadi tuntunan hidup, dan lain sebagainya. Bila mana Al-Quran dipegang dengan erat, dengan penuh keimanan, lantas diaplikasikannya, maka keluarga sakinah, mawaddah, rahmah tidak hanya tergapai di dunia, tetapi tergapai pula di akhirat. Maka Rasul menyampaikan, inginkah engkau menjadi ahlullah, keluarga Allah? Maka jadilah ahlul Quran. Betapa kita ingin menjadi keluarga Allah. Siapa keluarga Allah itu? Adalah ahlul Quran. Adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang bergumul dengan Al-Quran, orang-orang yang membaca, mengaplikasikan Al-Quran dalam sedikit kehidupan. Jadilah seperti itu. Pedoman hidup. Nah, misalnya gini Pak, pengen bertanya, seorang dia semasa hidupnya misalkan jauhlah dari agama. Di tengah perjalanan ketika dia menemui fase-fase kehidupannya, dia berhijrah ya.
Dia berhijrah untuk memutuskan menjadi lebih baik. Lalu kemudian dia belajar untuk memfondasikan dirinya ke arah agama Islam yang lebih baik. Dia belajar Al-Quran. Iya. Tapi itu dia ya hanya baru sebentar lah ibaratnya membaca Al-Quran. Di tengah-tengahnya dia meninggal. Lantas itu bagaimana, Pak? Orang yang tadinya kafir, misalnya kafir ya, belum mendapat hidayah kan, kafir. Lalu dia masuk Islam beberapa saat kemudian atau belum lama masuk Islam, meninggal dunia. Maka Allah telah membersihkan dosa-dosa yang tersebut. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Maka seperti bayi yang baru lahir. Maka disitulah kalau seorang Islam yang durhaka, lalu latar belakangnya maaf kita, lalu kemudian sebulan itu dia masuk ke dalam ranah nuansa Islam yang sangat menyejukkan. Dia rajin ke masjid, sholatnya pun tidak pernah tertinggalkan, tepat waktu, Qur'annya dibaca walaupun terbata-bata, meninggal dunia. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Baik di akhir kehidupannya. Bukan su'ul khatimah, jelek di akhir perjalanan hidupnya. Maka kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang husnul khatimah, baik di perjalanan akhir. Itu husnul khatimah. Jadi Al-Quran akan membawa kita kepada husnul khatimah. Kenapa demikian? Karena Al-Quran mengatur seluruh sendi kehidupan manusia untuk menggapai husnul khatimah tersebut. Data kitab mana yang mengatur sendi kehidupan sampai detail sekali? Contoh, ketika kita meludah, Islam, Al-Quran mengajarkan, jangan meludah ke depan. Jangan meludah ke sebelah kanan. Meludahlah ke sebelah kiri. Disarankan untuk jongkok ke mundur. Kenapa demikian? Di sana, secara usia, mungkin ada orang yang melihat kita kurang pas dengan perbuatan kita. Tapi Islam bicaranya akhlak al-karimah. Ketika kita memakai busana seperti ini, mana dulu yang harus dimasukkan? Kan kanan dulu. Baru kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Diatur. Bukankah memakai busana ini menjadi ibadah? Dan Al-Quran mengatur sedemikian rupa. Ketika Tata memakai busana muslim seperti dengan kerudungnya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibadah? Jadi ibadah. Kenapa? Al-Quran mengajarkan demikian. Memakai sepatu Bismillahirrahmanirrahim, sepatu kanan terlebih dahulu, lalu kiri, maka jadi ibadah? Jadi ibadah. Kenapa? Al-Quran membimbing ke arah itu. Al-Quran akan mengatur semua sendi kehidupan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Untuk menggapai apa? Menggapai husnul khatimah. Atau menggapai ihsan yang baik. Tadi bahkan tidak mungkin kalau kita sebagai manusia itu pasti melakukan salah dan dosa kan. Pasti itu. Tetapi kan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku menjadi pribadi yang husnul khatimah. Seperti itu. Seperti itu. Itu yang selalu kita harapkan mungkin sampai kita menemui ajal kita nanti. Atas tadi contoh yang husnul khatimah. Kalau untuk sebaliknya Pak, misalkan seseorang tersebut dia katakan dia memahami Al-Quran, pandai membaca Al-Quran, jago dan sebagainya. Tapi dia di akhir hidupnya mungkin atau ketika dia mempelajari Al-Quran itu dia mempunyai niatan tersendiri untuk ingin dipuji atau misalnya untuk ingin dilihat orang, ada niat-niat tertentu di luar dari ibadahnya. Itu bagaimana sih Pak? Iya, tentu Islam tidak mengajarkan demikian. Al-Quran tidak mengajarkan demikian. Al-Quran itu ideal mengajar kepada kita asalnya baik, kembali menjadi baik. Pada episode yang kemarin saya sampaikan bahwa ketika Allah menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan sedang berserah diri kepada Allah.
Islam mengajarkan kehidupannya baik. Ya. Maka ketika meninggal pun baik. Dalam proses tersebut, kadang orang dengan kebaikannya menjadi sombong, menjadi angkuh, dengan kepintarannya orang menjadi ingin dipuji, ketika bagus baca Quran ingin dipuja, dia dipuji. Terus bagaimana seperti ini? Maka tentu Islam tidak mengharapkan demikian. Bahkan ketika seseorang punya ilmu, lantas ilmunya harus dilaksanakan A, tapi dia melaksanakan B, dia tahu ilmunya, tapi tidak melaksanakan sesuai dengan ilmunya, kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabur maqtan. Maka maqtan itu adalah penegasan Allah. Kalau ada kalimat azim, azabun azim, maqtan ini diperuntukkan kepada orang-orang yang tahu tetapi dia tidak melaksanakannya, maka Allah marah besar. Kabur maqtan indallah, marah besar Allah kepada siapa? Orang yang tahu tetapi tidak melakukan. Gitu. Jadi sesungguhnya Islam tidak menghendaki bahwa kesombongan meliputi akhlak seorang muslim. Yang jelas, semakin orang berilmu, semakin merenduklah. Semakin orang berilmu, semakin tawadu. Semakin orang berilmu, semakin rendah hati. Dan Islam mengajarkan demikian. Maka pantas di dalam Al-Quran itu dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tingkat ketakwaannya itu adalah boleh jadi di atas. Orang yang beriman itu adalah orang-orang yang punya akhlak yang bagus. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang kualitas ibadahnya itu adalah yang bagus pula. Maka semakin tinggi orang yang beriman akhlaknya, semakin tinggi ketakwaan ibadahnya, maka diiringilah qaulan sadida, bertutur katalah dengan baik. Tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan ketika mendapatkan ilmu yang bagus, ketika kepintaran diberikan oleh Allah, tidak menjadi sombong dan angkuh, tetapi qulu qaulan sadida, menjadilah pribadi yang bertutur kata yang baik. Kan begitu? Iya. Bapak sering menyampaikan seperti ini, Tata. Kalau sholat, ya sudah merupakan kewajiban. Kalau shaum, ya merupakan kewajiban. Tapi mari kita untuk menutupi, boleh jadi sholat kita itu ketika Allahu Akbar, pikiran kita kemana-mana. Iya. Ketika baca Quran pun terbata-bata. Usia Tata sekarang berapa? Sudah banyakkah kita menghafal Al-Quran? Boleh jadi bolong-bolong. Nah, di samping itu, untuk menutup yang kurang itu, mari kita bertutur kata dengan baik. Qulu qaulan sadida. Al-Quran mengajarkan kita untuk bertutur kata yang baik. Qulu qaulan karima. Maka jagalah akhlak, dan akhlak yang termulia adalah akhlak orang yang beriman. Qaulan ma'rufa, maka berlakulah ma'ruf. Terus qaulan layyina, maka lembah lembutlah dalam setiap kehidupan, bergaul dalam kehidupan masyarakat. Tidak garang, tidak kasar, cepat marah, tetapi qulu qaulan layyina. Gitu. Betul. Jadi pada hakikatnya memang kita harus memaknai Al-Quran ini menjadi betul-betul pedoman hidup kita, ya Pak ya. Betul, setuju. Prosesnya mungkin memang tidak mudah, tapi pasti akan ada hasilnya ketika kita benar-benar diniati untuk mempelajari Al-Quran. Betul. Iya, Tata. Jadi gini, kalau saja kita analogkan tentang kebaikan-kebaikan dari Allah dengan Al-Qurannya tersebut, kita hanya diperintahkan untuk melakukan perbuatan. Dan kita tidak diperintahkan untuk menentukan hasil. Maka sabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi tidak Allah tentukan hasil. Jadi tidak Allah menentukan, kamu menentukan hasil, tidak.
Tetapi yang di Allah nilai adalah usaha dan ikhtiarnya. 5 tambah 5 berapa? 10. Kita tidak berhak menentukan 10 dalam hubungan ibadah dengan Allah. Tetapi 5 tambah 5 prosesnya. Yang Allah nilai itu adalah prosesnya. Ikhtiarnya. Yang menentukan Allah. Bukan siapa. Allah. Maka kita wajib berikhtiar, tetapi yang menentukan adalah Allah. Seperti itu. Ya. Baik, Pak. Cukup menarik ya mengenai Al-Quran. Nah, untuk Al-Quran sendiri, Pak, kadang-kala memang saya sendiri gitu ya masih bingung bagaimana sih, Pak, cara pengaplikasian Al-Quran untuk bisa menjadikan Al-Quran itu sendiri sebagai jalan hidup kita sebagai seorang muslim. Iya, sesuai dengan perintah Al-Quran. Sesuai. Kalau tadi salah satu yang ringan saja, kata Al-Quran, qulu qawlan syadida, maka bertutur katalah dengan baik. Kalau Tata sudah bertutur kata dengan baik, maka itulah sejalan dengan perintah Al-Quran. Ya. Tata sekarang memakai busana seperti ini dalam rangka menutup aurat, karena Al-Quran memerintahkan setiap wanita harus menutup aurat. Karena seluruh anggota badan wanita kecuali wajah dan telapak tangan adalah perhiasan, adalah cinta. Gitu. Jadi insya Allah bagaimana cara mengaplikasikannya sebetulnya tidak akan susah kalau kita memahami Al-Quran tadi. Karena Allah menyampaikan dalam Quran surat Al-Qamar ayat 32, Allah tidak mempersulit dengan Al-Quran ini, tapi Allah mempermudah jalan kehidupan manusia itu. Kan begitu. Terus bagaimana dalam rumah tangga sekarang? Bertutur kata kepada suami yang baik adalah Al-Quran. Ketika Tata menghidangkan hidangan untuk suami, makan sahur, ta'jil dan sebagainya, apa itu bukan perintah Al-Quran? Al-Quran memerintahkan demikian. Jadi pengaplikasian tidak usah terlalu berabai saja, tidak usah. Yang keseharian saja. Ketika kita bertemu dengan teman, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Al-Quran, Al-Quran. Maka kata Rasul, tebarkanlah salam di antara kalian sebagai seorang muslim. Karena itu satu usia dipanjangkan Allah dalam artian orang-orang akan mengenang dan mengenalnya. Si fulan itu akhlaknya baik. Kalau dulu ada si fulan seperti ini, dia sudah meninggal. Tetapi orang mengenangnya, mengenang dengan kebaikannya. Seperti itu. Terus sopan, santun, ramah dan sebagainya, tegur sapa. Itu adalah Al-Quran. Diajarkan sedemikian kepada umatnya. Maka dibimbinglah umat manusia itu, umat Islam itu untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan Allah. Barang siapa membaca Al-Quran tadi, Allah berikan kebaikan-kebaikan. Nanti Tata, ketika kita sudah meninggal, sahib yang mendampingi kita di alam kubur sampai kita berada di hadapan Allah adalah Al-Quran. Bahkan mohon maaf ini, saya membaca dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW, ini sahih insyaallah. Barang siapa yang membaca surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan itu menjadi dawam, maka surat Al-Mulk itu akan menjadi penerang di dalam kuburnya. Seperti itu. Di dalam Quran surat Al-Kahfi, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi 10 ayat pertama, maka Allah akan mengampuni dosa hambanya tersebut. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat, dan seterusnya. Ujungnya adalah doa. Jadi Allah akan ampuni salah dan dosa hambanya tersebut. Siapa? Mereka yang mendawamkan surat Al-Kahfi 10 ayat pertama. Jauh daripada itu, maka Al-Quran akan menjadi teman sejati sampai orang itu menghadap Allah Azza wa Jalla. Kalau lantas Al-Quran itu, Pak, sampai kapan kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita? Al-Quran
harus menjadi pedoman hidup kita sejak manusia hidup sampai manusia meninggal dunia. Oh, sampai dengan manusia meninggal. Bukankah ketika ada orang yang meninggal dibimbing dengan Al-Quran? Orang yang syakaratul maut, kata Rasulullah, lakinu mautakum. Talkinkanlah orang yang akan meninggal tersebut. Bagaimana wahai Rasulullah cara mentalkinkannya? Maka bimbinglah mereka dengan ungkapan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukankah itu Al-Quran? Iya. Al-Quran harus menjadi pedoman hidup dari manusia itu hidup sampai manusia itu menjelang kewafatan. Iya. Atau mati. Insya Allah, baik Pak. Baik, cukup sangat menarik ya, membuat juga khususnya ya saya pribadi juga menjadi lebih ingin betul-betul mempelajari, memahami Al-Quran. Harus. Itu pedoman hidup kita ya, Pak ya. Baik. Mungkin tema kita pada hari ini Al-Quran sebagai jalan kehidupan seorang Muslim banyak sekali memberikan kita pengetahuan baru. Mungkin terakhir Pak. Pertanyaannya adalah harapan atau pesan Bapak gitu ya untuk saat ini kita menjalani kehidupan ini bagaimana Pak? Terkait dengan Iya. Marilah kita sebagai seorang pribadi muslim untuk membumikan Al-Quran. Dalam makna dan arti tidak hanya bersifat zahiri, tetapi mari kita membumikan Al-Quran di dalam hati kita. Mengimani Al-Quran sebagai kitabullah. Yang kedua, mari kita membumikan Al-Quran dalam lisan kita. Lisan kita tidak boleh lepas dengan Al-Quranul Karim. Minimal, setiap ada ungkapkan kata, apakah kita melihat yang indah, maka baca subhanallah. Ketika ada kekagetan, maka baca istighfar. Ketika ada musibah, baca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendapatkan kesenangan, maka kita baca alhamdulillah sebagai ungkapan syukur. Itu adalah Al-Quran. Itu adalah bacaan Al-Quran. Selain kita membaca, mendawamkan bacaan Quran berdasarkan mushaf Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga, arkan. Mari kita aplikasikan Al-Quran itu sedikit demi sedikit. Di dalam lingkungan rumah tangga, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana menghormati suami, bagaimana berbaik dengan tetangga, di lingkungan kerja kita bagaimana bergaul, dan lain sebagainya. Maka bumikan Al-Quran, tasdik bil qalbi di dalam hati, bumikan Al-Quran, iqra bilisan baca Quran, amal bil arkan. Mari kita aplikasikan Al-Quran dalam sendi kehidupan kita. Maka insya Allah tadi disebutkan, kita termasuk ahlullah karena kita adalah ahlul Quran. Insya Allah, luar biasa sekali Pak. Pada pagi hari ini sahabat RSMB tentunya kita mempelajari ilmu baru mengenai Al-Quran. Jadi diharapkan kegiatan ini juga dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman untuk kita bisa lebih memaknai kehidupan kita dengan Al-Quran. Ya Pak ya, betul. Iya, semoga insya Allah menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik saat kita berpedoman pada Al-Quran. Pak, baik, terima kasih rasanya sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sekali. Sama-sama. Semoga di lain hari kita diberikan kesempatan. Insya Allah. Tetap sehat Bapak. Insya Allah, amin. Jangan untuk terus membagikan ilmunya. Insya Allah. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Baiklah sahabat RSMB, kita telah berada di penghujung acara. Semoga tayangan kita pada pagi hari ini dapat memberikan banyak manfaat untuk kita yang menonton. Baik, sebelumnya juga Rumah Sakit Muhammadiyah di sini memiliki berbagai macam layanan kesehatan. Salah satunya diantaranya home care dan juga telekonsultasi. Untuk kalian yang ingin mengakses home care, bisa diakses di 081 318 596 177. Dan untuk juga layanan telekonsultasi bisa diakses di 0881 522 0309. Baiklah sahabat RSMB, akhir kata saya Mareta Asriana pamit undur diri. Nasrul minallah wa fatun karim wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.